Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, ini insya Allah menjadi materi terakhir ya di bab ini, di bab kelarutan dan hasil kali kelarutan. Judulnya adalah memperkirakan terjadinya pengendapan. Sebenarnya ada endapan apa enggak sih kayak gitu ya? Kalau misalkan kita mencampurkan dua larutan, coba deh baca soalnya ya. Ini Bapak punya contoh soal. Periksalah dengan perhitungan apakah terbentuk endapan CaOH2 jika 10 ml larutan CaCl2 dicampur dengan 10 ml NaOH 0,02 molar. Kayak gitu. Kalau CaCl2 sama NaOH dicampur, ada endapan CaOH2-nya enggak? Kayak gitu ya. Nah, Bapak sebenarnya ini sederhana ya. Bapak bagi jadi 2 step aja. Step 1 ya, step 1 itu adalah semua yang diketahui kita rubah ke dalam mol. Ya. Lalu kita ionkan. Ini step 1 ya. Semua yang diketahui kita rubah ke dalam mol lalu diionkan. Yang diketahui ada apa aja sih? Yang pertama ada ini kan, CaCl2 kan. CaCl2 volumenya 10 ml, konsentrasinya adalah 0,2 m. Ya kan, ini udah sering banget ya kalau mau nyari mol, volume kita kalikan aja sama konsentrasi, ya kan? Sama dengan 10 kali 0,2, 2. Karena mililiter jadi milimol. Kayak gitu ya. Oke. Kemudian apalagi yang diketahui? Ada ini kan, ada si NaOH. NaOH juga sama ya, langsung aja 10 ml kita kalikan dengan 0,02 m, sama dengan kan 0,2 ya. 0,2 milimol. Kayak gitu ya. Jadi 2 milimol sama 0,2 milimol. Nah, lalu kita ionkan sama kita. CaCl2 coba kita ionkan ya. Menjadi Ca2+ sama Cl-2 gitu ya. Karena kan Cl2. Yang NaOH itu menjadi Na+ dan OH- ya. Oke deh. Nah, sekarang kan CaCl2-nya 2 milimol. Berarti kalau misalkan ini 2 milimol, kita pakai perbandingan koefisien ya, 1:1:2. Jadi ini juga 2 milimol, yang ini 4 milimol. Kayak gitu ya. Ini 2 milimol, yang satu 4 milimol. Sama NaOH. NaOH pakai perbandingan koefisien ya, 1:1:1. Kalau NaOH-nya 0,2 milimol ya, 0,2 milimol, berarti Na plusnya juga 0,2, OH- juga 0,2. Itu step 1 ya. Jadi semua yang diketahui kita rubah ke dalam milimol, kemudian kita ionkan ya. Oke, kemudian step 2, kalau tadi kan step 1 semuanya yang diketahui. Terus yang ditanya CaOH2 dianggurin dong Pak. Nah, ini kita pakai nih di step 2 nih. Jadi kita mencari konsentrasi ya, mencari konsentrasi dan KSP-nya si CaOH2 atau yang ditanya ya, kan CaOH2. Nah, CaOH2 ya, CaOH2 itu kan Ca2+ ya, Ca2+ ditambah OH-2 gitu ya. Karena kan ini OH-nya 2. KSP-nya bagaimana cara nyarinya? KSP-nya kan konsentrasi kanan ya enggak? Konsentrasi si Ca2+ dikali konsentrasi OH- pangkat 2. Ya, Pak, ini kan belum ada angkanya ya. Terus gimana Pak? Yang kita masukin apa gitu kan, yang kita masukin ke sini? Emang sih belum ada angkanya, benar. Cuman kan kita punya ion senama, ya enggak? Contohnya nih, Ca2+. Ada enggak di sini Ca2+? Ada. Ini kan nih Ca2+ nih. Berapa? 2 milimol. Ya udah, karena ion senama kita masukin aja di sini 2 milimol. Kayak gitu, ya. Nah, kalau OH-nya Pak, ada nggak di sini OH-? Ada dong. Yang mana? Yang ini kan
Oke, 0,2 milimol. Ya udah, kalau gitu mah tinggal kita masukin aja 2 milimol, yang satu 0,2 milimol. Udah selesai belum sampai sini? Belum. Jangan lupa kalau ada kurung-kurung kotak kayak gini nih, ini artinya adalah konsentrasi atau molaritas ya. Wah, ini stoikiometri banget ya kalau ada molaritas, tapi kan ini bentuknya masih mol, Pak. Berarti mol dibagi volume. Paham ya? Nah, karena CaOH2 itu campuran dari dua senyawa yang berbeda. Kenapa Bapak bilang dari dua senyawa yang berbeda? Coba kita lihat Ca-nya. Ca-nya asalnya dari mana? Dari CaCl2, ya enggak? Nah, OH-nya. OH-nya asalnya dari mana? Dari si NaOH. Berarti kan campuran dari dua senyawa yang berbeda tuh, ya enggak? Nah, berarti volumenya juga volume campuran, ya enggak? Maka ini kita bagi nih sama volume campuran. Volume campuran dari si CaCl2 dan NaOH. Kan masing-masing 10 mili 10 mili ya. Berarti campurannya adalah 20 ml. Kayak gitu ya. Dibagi 20 ml. Nah, yaudah. Ini pangkat 1 ya kan. Yang ini pangkat 2. Jangan lupa pangkatnya, kan ada pangkatnya tuh di rumus di atas tuh ya kan. Kayak mili sama mili coret, mili sama mili coret. 2 bagi 20, 1/10, pangkat 1. Yang ini 1/100 ya enggak, pangkat 2. 1/10 kan 10 pangkat min 1, pangkat 1 gitu ya. 1/100 10 pangkat min 2, pangkat 2. Berarti 10 pangkat min 1 dikali ini min 4 kan, 10 pangkat min 4. Maka KSP-nya adalah 10 pangkat min 5. KSP-nya si CaOH2. Pak, Bapak kurang kerjaan banget ya, Pak. Kurang kerjaannya maksudnya apa nih? Gini, ini kan udah ada KSP nih, KSP CaOH2. Ya enggak? Bapak ngitung KSP CaOH2. Nah, ini kan udah ada Pak di soal, Pak. Ya, ada di soal nih KSP CaOH2 yang 8 kali 10 pangkat min 6, ya enggak? Terus ngapain lagi Bapak ngitung, Pak? Terus beda lagi hasilnya, yang satu 8 kali 10 pangkat min 6, yang satu 10 pangkat min 5. Nah, di sini nih, gitu ya, di sini cara kita menentukan dia itu endapan atau bukan, ya. Oke, kalau gitu gini deh, Bapak kan punya 2 jenis KSP ya. Pertama ada KSP hasil hitung, ya enggak? Hasil Bapak menghitung. Tadi 10 pangkat min 5 ya. Oke, kemudian ada KSP yang diketahui atau data ya, data yang diketahui. Tadi itu KSP-nya berapa? Kalau nggak salah adalah 8 kali 10 pangkat min 6 ya. 8 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini buat ngebedain aja ya, buat ngebedain. Kan kalau KSP sama KSP kan istilahnya bingung nih, takut ketuker, Pak. Oke. Kalau gitu yang hasil hitung-hitungan ya, yang hasil hitung-hitungan kita ganti namanya, jangan K tapi Q. Ya, sebenarnya sih sama aja ya, quotient ya, quotient reaksi. Sama aja sebenarnya, cuman ini buat ngebedain aja antara KSP yang hitung sama KSP yang sudah ada datanya, kayak gitu ya. Maka yang hasil hitung-hitungan Bapak ganti menjadi Q. Kalau Q-nya itu lebih besar dari K, ya, kalau KSP-nya lebih besar dari KSP-nya, maka terjadi yang namanya endapan. Ya. Kalau KSP-nya lebih kecil dari KSP-nya, maka tidak ada atau tidak terbentuk yang namanya endapan. Berarti dia larut semuanya di dalam air. Ya. Nah, kalau Q-nya sama dengan K-nya, nah dia larut. Tapi seperti yang awal Bapak bilang ya, ini namanya adalah larutan tepat jenuh ya, di ambang batas. Kayak gitu. Ya. Oke deh, dah sekarang kita bandingin Q sama K-nya. Q sama K-nya. Ya, Q-nya berapa? 10 pangkat min 5 kan? Ya enggak? K-nya berapa? 8 kali 10 pangkat min 6. Gedean mana 10 pangkat min 5 sama 10 pangkat min 6? Oke deh, ini kan beda pangkat nih. Biar sama-sama min 5 aja ya. Ini kan artinya 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini Bapak jadiin 10 pangkat min 5 juga nih. Berarti kan jadi mundur kan, jadi 0,8 kan. Dah,
ini kan udah sama nih, ya nggak? Tinggal kita lihat aja, 1 sama 0,8 gedean mana? Gedean 1 kan. Ini dicoret tuh bukan artinya dibagi habis gitu ya, ini kan cuma perbandingan doang nih ya. 1 sama 0,8 gedean 1 kan. Nah makanya Q lebih besar dari KSP. Berarti kalau Q lebih besar dari KSP, maka nanti CaOH2 yang kita hasilkan tadi akan mengendap. Kayak gitu ya. Kalau nanti hasil Q-nya lebih kecil dari KSP-nya, yang hitung-hitungannya lebih kecil dari datanya, berarti nanti CaOH2-nya akan larut. Kayak gitu. Paham ya di sini ya? Nah, yang keluar di USBN biasanya yang ini nih soalnya nih ya. Yang keluar di USBN biasanya yang ini soalnya. Oke, biar kamu bisa, biar kamu ngerti, silahkan kamu kerjain yang nomor 5. Ya, yang nomor 5. Kamu cari dulu ya masing-masing itu, terus bandingin deh sama KSP yang udah ada. Berarti kamu cari Q-nya dulu ya. Q-nya PB, Q-nya FE, Q-nya CU, Q-nya CD. Itu sama semuanya Q-nya. Jadi kamu nyari sekali aja ya. Oke deh. Berarti materi KSP sudah habis. Bapak hutang 1 bab lagi, yaitu sistem koloid ya. Cuman karena ini kita sudah dikejar waktu juga ya, nanti koloidnya Bapak akan bahas di kelas 12 ketika kamu naik kelas ya. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.